Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang, keluarga berencana ya. Nanti kita mulai bahas dengan Permenkes nomor 97 tahun 2014, kemudian nanti, ada peraturan-peraturan lain yang mungkin mendukung. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dari Permenkes nomor 97 tahun 2014. Ini sih sebenarnya umum ya, bukan hanya tentang, pelayanan kontrasepsi. Oke, ya menimbangnya Praktek Kedokteran ya 29 tahun 2004, 36 2009 Kesehatan, 36 2014 Nakes. Kemudian ada 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif. Kemudian 61 2014 tentang kesehatan reproduksi. Oke, kemudian nah ini pengertian-pengertian ya. Kita lewatin saja. Oke, ini yang masih sebelum hamil ya. Oke, kita langsung ke eh, lampirannya aja ya. Ini tentang pelayanan kesehatan. Ada lampiran keduanya. Mana ya? Panjang juga. Ya, mana nih? Ash. Oke, mana tentang ini masih pemeriksaan ibu hamil ya. Antenatal. Panjang juga. Nah, ini baru yang pelayanan kontrasepsi ya. Oke. eh jadi keluarga berencana. Keluarga berencana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 72 ya. Ingat-ingat 72. Itu setiap orang berhak untuk menentukan kehidupan reproduksi dan bebas dari diskriminasi, paksaan dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat sesuai dengan norma agama. Kemudian keluarga berencana, nah itu, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, kalau dulu kan istilahnya apa? Keluarga kecil sehat bahagia ya. Kalau sekarang keluarga kecil berkualitas ya. Anunya apa slogannya kalau dulu keluarga kecil sehat bahagia apa apa tuh KBS keluarga bahagia men keluarga kecil sehat bahagia KKBS ya betul ya menuju keluarga kecil sehat bahagia tapi sekarang keluarga kecil berkualitas. Nah, ini yang terbaru ya. Kemudian pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal. Jadi pengaturan kehamilan itu melahirkan ideal, kemudian memiliki jumlah anaknya berapa, jarak antar anak berapa, kemudian dengan menggunakan dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi. Oke. Kemudian pelayanan kontrasepsi adalah pemberian atau pemasangan kontrasepsi maupun tindakan-tindakan lain yang berkaitan kontrasepsi kepada calon dan peserta keluarga berencana. Dilakukan di fasilitas kesehatan KB ya. Hal-hal yang penting, konseling dan persetujuan tindakan medis, perencanaan keluarga dan perapisan klien, pencegahan infeksi. Ya ini ya. Kemudian persyaratan medis, infeksi ada ISK atau tidak,
remaja dan oh ini yang dibahas ya, kemudian kontrasepsi untuk nah ini yang penting kan, kontrasepsi untuk perempuan berusia lebih dari 35 tahun, atau pasca persalinan, atau pasca keguguran, atau kontrasepsi darurat. Nah, pertama konseling dan persetujuan tindakan medis. Jadi intinya dia harus, diberikan informed consent, nah ya. Kemudian sikap petugas dalam melakukan konseling yang baik, terutama bagi calon klien baru, memperlakukan klien dengan baik, interaksi ya pokoknya sebaik mungkin lah ya. Kemudian nah kuncinya itu biasanya 17, sapa dan salam, tanyakan pada klien informasi tentang dirinya, uraikan, bantu klien menentukan, jelaskan secara lengkap menggunakan kontrasepsi pilihannya, kemudian ulang, perlunya dilakukan kunjungan ulang. Ya, 17. Kemudian, tidak semua sarana kesehatan dapat dijangkau oleh klien. Karena itu tempat klien konseling ada 2 jenis. Jadi ada konseling di lapangan, itu ada petugas di lapangan ya. Informasi yang diberikan, pengertian manfaat, proses terjadinya kehamilan. Nah, kemudian ada yang di fasilitas kesehatan, dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, serta bidan di desa. Oke, kemudian informed choice atau dan informed consent. Kalau informed choice adalah suatu kondisi peserta atau calon peserta KB yang memilih kontrasepsi didasari oleh pengetahuan yang cukup. Oke, setelah mendapatkan informasi. Kalau informed consent, persetujuan yang diberikan oleh klien atau keluarga atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis. Oh, informed choice itu memilih kontrasepsinya. Informed consent, persetujuan tindakannya gitu ya. Informed choice, jadi di-inform kemudian dia memilih. Kemudian informed consent itu dikasih informasi kemudian menentukan. Menyetujui tindakan, sorry, menyetujui tindakan. Kemudian perencanaan keluarga dan penapisan klien. Jadi, dalam perencanaan keluarga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, seseorang perempuan bisa melahirkan setelah ia mendapatkan haid pertama. Nah, jadi yang perlu diperhatikan, jadi setiap perempuan kalau dia sudah haid, sudah bisa hamil. Sudah bisa melahirkan, kemudian kesuburan seorang perempuan akan terus berlangsung sampai mati haid, sampai menopause. Kehamilan terbaik usia 20 sampai 35 tahun. Persalinan pertama dan kedua paling sedikit risikonya. Jadi ya diharapkan kalau bisa lahirnya 2 kali aja, anak 2 gitu ya. Jarak antar kedua kelahiran sebaiknya 2 sampai 4 tahun atau sekitar 3 tahun ya rata-rata. Nah, ini pemilihan metode, jadi dia dibedakan menjadi 3. Yang pertama mencegah kehamilan. Nah, mencegah kehamilan ini artinya menunda lah ya, menunda kehamilan atau bahasa lain menunda. Jadi kalau menunda kehamilan, sebisa mungkin dia kalau misalnya dia pengen hamil, sebisa mungkin cepat suburnya, makanya pilihannya pil gitu ya. Kemudian yang kedua IUD, sederhana, suntikan baru implan. Kalau suntikan kan masih ada waktunya, kemudian implan juga ya. Kalau menjarangkan, pilihannya IUD, kemudian suntikan, mini pil, pil, implan sederhana. Kemudian tidak hamil lagi, kalau tidak hamil lagi, berarti dia kontrasepsi mantap pilihannya ya. Ini berarti yang jangka panjang dipilihnya. Pertama mantap, kedua IUD, implan, baru yang, lainnya. Kemudian pencegahan infeksi. Jadi anggap setiap orang dapat menularkan infeksi, cuci tangan ya intinya ya. Gunakan pelindung tubuh, gunakan bahan antiseptik. Oke. Jangan menggunakan recapping. Oke. Kemudian dekontaminasi dengan klorin. Persyaratan medis dalam penggunaan kontrasepsi. Informasi antara lain tentang apa nih? Efektivitas metodenya, beberapa kondisi medis, kembalinya kesuburan setelah kontrasepsi. Oke. Nah, tentang efektivitas. Nah, ini efektivitasnya ya yang sangat efektif itu apa?
eee, yang sangat efektif itu vasektomi lah ya, itu efektif kan. Oh, yang paling efektif kalau dipakai secara biasa malah suntikan ya, suntikan tuh efektif. Tapi kalau misalnya yang konsisten, ini apa sih, kehamilan per 100, oh berarti makin tinggi makin makin kurang efektif ya? Kehamilan per 100 perempuan dalam 12 bulan pertama. Oh, berarti yang paling bagus itu yang paling rendah. Nah, berarti implan itu kan rendah tuh 0,05, ya wajar lah ya. Kemudian tubektomi, vasektomi itu masuk rendah. Kalau suntikan tuh banyak bobolnya. Ya, tapi kalau rutin suntikan jadi rendah ya. Tuh, suntikan kombinasi. Kalau efektif biasa, nah ini dengan metode amenorelaksasi, kemudian pil kontrasepsi kombinasi, velprogestan. Nah, ini biasa. Yang tidak efektif itu kondom, senggama, ya ini eee, yang sederhana ya, yang sederhana. Nah, 0 sampai 1 tuh sangat efektif. Kalau 2 sampai 9 efektif, lebih dari 9 kurang efektif tuh tanpa KB 85 ya. Oke, kemudian infeksi menular seksual atau IMS ya. Penderita laki-laki maupun perempuan mungkin tidak bergejala. Penderita yang menunjukkan gejala sering tidak menyadari, penderita merasa malu. Oke, kemudian remaja dan kontrasepsi. Informasi dan pelayanan konservasi reproduksi yang dibutuhkan remaja sudah waktunya diberikan untuk melindungi remaja dari MS dan HIV ya. Kemudian kontrasepsi pada perempuan. Nah, kalau misalnya pada perempuan berusia lebih dari 35 tahun, itu ya kalau bisa yang lama ya, yang pilihan utamanya kan tadi kontrasepsi mantap gitu ya. Kemudian baru IUD, pil kombinasi atau suntikan kombinasi sebaiknya tidak digunakan. Nah, pada usia lebih dari 35 tahun yang perokok, pil ini dapat berfungsi sebagai terapi masa perimenopause. Tapi kalau lebih dari 35 tahun yang perokok jangan diberikan pil ini ya, pil kombinasi. Kontrasepsi progestin dapat digunakan pada masa perimenopause, dapat digunakan oleh perempuan perokok. Jadi yang bahayanya estrogennya ya, karena nanti ada kanker payudara gitu ya. AKDR dapat digunakan oleh perempuan berusia lebih dari 35 tahun yang tidak terpapar IMS. Soalnya kan pilihan utamanya tadi kontrasepsi mantap, kemudian yang kedua IUD ya, kontrasepsi pasca salin. Nah, ini kontrasepsi pasca salin ya. Jadi kembalinya kesuburan perempuan pada keadaan pasca persalinan tidak terduga dan kadang dapat terjadi sebelum datangnya menstruasi. Nah, rata-rata pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi terjadi 45 hari pasca persalinan atau lebih awal 2 dari 3 ibu yang tidak menyusui akan mengalami ovulasi sebelum datangnya menstruasi. Nah, ini makanya penting kontrasepsi pasca persalinan biar tidak kebobolan. KB pasca persalinan yaitu penggunaan metode kontrasepsi pada masa nipas sampai 42 hari setelah melahirkan. Ya kan masa nipas kan 6 minggu ya atau 42 hari. Secara umum hampir semua metode kontrasepsi dapat digunakan. Tujuan KB pasca salin adalah untuk mengatur jarak ya. Kemudian KB pada periode menyusui dengan rekomendasi sebagai berikut. Nah, kalau menyusui apa nih? Wanita pada periode menyusui direkomendasikan untuk menggunakan kontrasepsi sebelum terjadi ovulasi pertama sekitar 155 plus minus 45 hari. 155 itu berarti berapa? 5 bulan ya. 5 bulan berarti 6 bulan lah ya. Batasnya sekitar 6 bulan. Bahwa pemberi ASI eksklusif menunda terjadinya ovulasi, betul. Kemudian metode kontrasepsi progestin tidak mengganggu, ya, jadi progestin bisa tidak mengganggu ASI. Kemudian kontrasepsi progestin dapat diberikan mulai 6 minggu pasca persalinan. Namun bagi wanita yang mengalami keterbatasan akses, mini pill dapat segera digunakan dalam beberapa hari, 3 hari pasca persalinan. Oh, jadi sudah bisa diberikan mulai 3 hari ya. Kemudian suntiknya suntik yang 3 bulan ya. Kontrasepsi suntik.
pada minggu pertama 7 hari atau minggu ke-6 pasca persalinan. Nah, jadi, eee, bisa diberikan minggu pertama atau minggu ke-6. Tidak menimbulkan efek negatif ya, asal suntiknya yang 3 bulan ya. Kalau suntik 1 bulan kan ada estrogennya. Kemudian penggunaan DMPA jangka panjang lebih dari 2 tahun terbukti menurunkan intensitas mineral tulang. Namun WHO merekomendasikan tidak adanya pembatasan lama penggunaan DMA bagi wanita. Oh, jadi jangka panjang bisa menurunkan mineral tulang ya. Kemudian tidak terdapat hubungan antara durasi penggunaan DMPA dengan peningkatan risiko kanker payudara. Kontran kontrasepsi implan, nah, merupakan pilihan bagi wanita menyusui dan aman digunakan selama masa laktasi, minimal 4 minggu pasca persalinan. Nah, jadi, dia kalau AKDR itu pilihannya langsung pasca plasenta atau, setelah 4 minggu ya. AKDR pasca plasenta aman. Nah, jadi baiknya pasca plasenta. Tetapi tingkat eksposisi lebih tinggi dibandingkan eksposisi lebih dari 4 minggu. Jadi pilihannya eksposisi dapat diturunkan dengan cara melakukan insersi AKDR dalam waktu 10 menit. Nah, jadi 10 menit pasca plasenta atau lebih dari 4 minggu setelah melahirkan. Nah, itu untuk AKDR. Jika 48 jam pasca persalinan telah lewat, nanti ditunda sampai 4 minggu. AKDR 4 minggu pasca persalinan aman menggunakan Cooper T, sedangkan non Cooper memerlukan penundaan sampai 6 minggu pasca persalinan. Oh, jadi kalau yang pakai tembaga itu 4 minggu, kalau yang non Cooper 6 minggu. Kemudian penggunaan kontrasepsi kombinasi oral dalam 6 bulan pasca persalinan dapat menurunkan volume ASI. Nah, jadi kalau yang kontrasepsi kombinasi oral jangan diberikan sebaiknya ya. Kemudian pada negara-negara dengan keterbatasan akses terhadap kontrasepsi, MAL dapat direkomendasikan. Nah, MAL efektif mencegah kehamilan pada wanita menyusui pasca persalinan, asal kriterianya apa? Amenore, belum haid. Kemudian pemberian ASI eksklusif, proteksi terbatas pada 6 bulan pertama. Jadi kalau kurang dari 6 bulan, ASI eksklusif, MAL baik gitu ya. Kemudian MAL dapat dipertimbangkan penggunaannya pada daerah dengan keterbatasan akses. Ya, kemudian AKDR pasca plasenta, ini tadi ya pemasangannya 10 menit setelah plasenta lahir. Nah, ini. Jadi, dia apa nih? Kalau misalnya insersi dini pasca plasenta, tingkat eksposinya 9,5 sampai 12%. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 10 menit sampai 48 jam, itu sampai 25%. Tapi kalau lebih dari 2 hari tidak direkomendasikan lagi ya, karena meningkatkan resiko perforasi dan ekspulsi. Nah, yang paling rendah memang lebih dari 4 minggu, itu 3 sampai 13%. Oh, jadi memang paling bagus pemasangan AKDR itu 4 minggu setelah persalinan ya. Kemudian wanita pada periode menyusui direkomendasikan untuk menggunakan kontrasepsi KB sebelum terjadi ovulasi. Nah, hasil kajian Health Technology Assessment ya. Jadi kalau bisa dalam 45 hari sudah menggunakan KB. Pemberian ASI eksklusif menunda ovulasi. Oke. Metode kontrasepsi progestin tidak mengganggu. Nah, progestin bisa diberikan ya. Kontrasepsi pada progestin dapat mulai diberikan 6 minggu ya tadi ya. Jadi kalau bisa 45 hari sudah pakai KB. Kemudian mini pill juga sudah bisa diberikan sejak 3 hari ya. Kemudian ini tadi ya, injeksi yang 3 bulan DMPA bisa diberikan pada minggu pertama atau minggu ke-6. DMPA ini sudah tadi kok terulang ya. Nah, kemudian kontrasepsi pasca keguguran. Pelayanan kontrasepsinya konseling tentang kontrasepsi, jaminan ketersediaan paskukan, akses, oke. Kemudian kontrasepsi pasca keguguran perlu dimulai segera setelah ovulasi, dapat terjadi 11 hari sesudah terapi keguguran saat konseling disampaikan hal berikut. Klien dapat hamil lagi. Nah, jadi kalau keguguran tetap bisa hamil. Ada metode kontrasepsi yang aman. Kontrasepsi bagi setelah keguguran pada trimester 1 sama dengan kontrasepsi pada masa interval. Oh, jadi kalau misalnya kegugurannya
pada trimester satu yang digunakan yang untuk menjarangkan tadi ya. Kalau kontrasepsi yang sesudah keguguran trimester kedua sama dengan yang dianjurkan pada pasca persalinan. Oh, kalau misalnya yang eh, pada trimester kedua kegugurannya itu pada sama dengan yang seperti menyusui ya pasca persalinan. Ya, di mana dan bagaimana data memperoleh pelayanan. Nah, kemudian yang penting juga kontrasepsi darurat. Jadi kehamilan yang tidak diinginkan banyak berakhir dengan abortus. Oke, aborsi baik aman maupun tidak aman berdampak pada peningkatan angka kematian ibu. Oke, salah satu strategi making pregnancy safer untuk menurunkan AKI. Kontrasepsi darurat merupakan salah satu cara untuk eh, kehamilan tidak diinginkan. Kontrasepsi darurat lebih baik daripada tidak menggunakan KB sama sekali, tetapi kurang efektif dibandingkan dengan KB yang sudah ada. Oke. Batasannya, kontrasepsi darurat ada kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera setelah hubungan seksual atau yang disebut morning after pill atau morning after treatment. Indikasinya ini tadi ya, kondom bocor. Nah, diafragma pecah, kegagalan senggama terputus, salah hitung masa subur, AKDR ekspulsi. Nah, jadi IUD-nya ekspulsi, kemudian lupa minum pil lebih dari 2 tablet atau 2 hari. Nah, terlambat lebih dari 1 minggu pada KB suntik yang 1 bulanan ini ya. Kemudian terlambat 2 minggu untuk suntik KB yang 3 bulanan. Ya, jadi kalau yang 1 bulanan terlambat 1 minggu, kalau yang 3 bulanan yang terlambat 2 minggu. Kemudian perkosaan tidak menggunakan kontrasepsi. Kontraindikasinya hamil. Nah, kalau sudah hamil nggak boleh. Nah, pertama yang jadi pilihannya secara mekanik bisa IUD yang tembaga ya. Dosisnya 1 kali pemasangan dalam waktu kurang dari 7 hari pasca senggama. Nah, ini kalau bisa 7 hari pasca senggama. Kemudian dengan obat bisa pil kombinasi 2 kali 2 tablet. Nah, berarti 2 hari ya. Dalam waktu 3 hari pasca senggama dosis kedua 12 jam kemudian. Oke, berarti 2 tablet, kemudian 12 jam kemudian 2 tablet. Oh, berarti 24 jam 4 tablet ya. Kemudian progestin 2 kali 1 tablet. Ini kalau kurang dari 3 hari, diminumnya dalam 1 hari juga ya. Kemudian estrogen dalam waktu 3 hari 2 kali 1 dosis selama 5 hari. 2 kali 1 dosis selama 5 hari. Oh, kalau estrogen saja itu 2 kali 1 dosis harus 5 hari. Kemudian ada mifepriston itu dalam waktu 3 hari pasca senggama. Oke, kalau obat-obatan itu 3 hari pasca senggama ya. Oke, kemudian keterbatasan hanya efektif jika digunakan dalam waktu 72 jam, tadi 3 hari ya. Pil kombinasi dapat menyebabkan nausea, muntah, atau nyeri payudara. AKD hanya efektif jika dipasang 7 hari sesudah hubungan ya. Kemudian pemasangan AKD memerlukan tenaga, terlatih, dan sebagainya tidak digunakan pada klien yang terpapar IMS ya. Jadi kalau AKDR sebaiknya tidak diberikan kalau IMS. Tahapan pelayanannya konseling, penilaian sebelum pelayanan, kemudian instruksi untuk klien dan pengamatan lanjutan. Ya. Kemudian metode kontrasepsi. Ya.